أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang selalu dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat serta karunia-Nya, sehingga pada Jumat kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan rasa syukur kita dapat membantu kita untuk selalu melakukan ibadah, untuk selalu melakukan ketaatan kepada Allah, sehingga kita bisa menyiapkan bekal ketakwaan kepada Allah, yaitu dengan cara melaksanakan segala perintahnya serta menjauhkan segala larangannya. Di hari Jumat yang mulia ini kita ketahui bersama bahwasanya terdapat satu kewajiban yang sangat penting yang harus kita laksanakan, yaitu adalah sholat Jumat secara berjamaah. Dan di sholat jamaah dan di sholat Jumat secara berjamaah terdapat adab-adab yang sangat penting yang perlu kita perhatikan, karena mungkin sebagian dari kita masih banyak yang belum mengetahuinya. Adab yang pertama yaitu hendaknya seorang muslim datang di awal waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raha fi sa'atil ula fa ka'annama qarraba badana." Siapa yang datang berangkat menuju masjid di awal waktu, maka dia mendapatkan pahala seperti berkurban dengan seekor unta. Dan siapa yang pergi menuju masjid di waktu kedua, maka dia mendapat pahala seperti berkurban dengan seekor sapi. Kemudian siapa yang datang menuju masjid di waktu ketiga, maka dia mendapat pahala seperti berkurban dengan seekor kambing. Kemudian siapa yang datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat di waktu keempat, maka dia seperti berkurban dengan seekor ayam. Kemudian siapa yang datang di akhir waktu, yaitu waktu kelima, maka dia seperti berkurban dengan sebutir telur. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita untuk bersegera menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tidak harus menunggu azan baru kita ke masjid. Jadi siapa saja yang datang lebih awal menuju masjid, maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yaitu pahala seperti berkurban dengan seekor unta. Kemudian adab yang kedua, yaitu hendaknya kita berangkat dari rumah menuju masjid sudah dalam keadaan berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana wudu." Siapa yang berwudu kemudian dia memperbagus wudunya,
Tsumma atal Jum'ah, kemudian dia mendatangi sholat Jumat. Fastama'a wa ansota, kemudian dia menyimak khutbah dengan seksama, tidak ngobrol, tidak berisik, dan dia diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jum'ah wa ziyadatu thalathati ayyam, maka Allah akan menghapuskan dosanya di antara 2 Jumat. Jadi dosanya akan dihapus oleh Allah dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang akan datang, dan ditambah dengan 3 hari. Wa man massal hasa faqad lawa, dan siapa yang bermain-main ketika khatib sedang berkhutbah, maka sungguh dia telah melakukan hal yang sia-sia. Jadi dia tidak mendapatkan pahala dari Jumatnya. Kemudian adab yang ketiga, ketika sudah berwudu, maka lebih baik dia berangkat ke masjid dalam keadaan sudah mandi dan bersih-bersih diri. Rasulullah SAW bersabda, "Man tawadda'a yaumul jum'ah faqiha wa nikmah." Siapa yang berwudu pada hari Jumat ketika ingin berangkat ke masjid melaksanakan sholat Jumat, maka itu sangatlah baik. Wa man ittasala fal ghuslu afdal. Namun siapa yang memilih untuk mandi terlebih dahulu, bersih-bersih diri dari rumah menuju masjid, maka ini lebih afdal, lebih utama. Jadi dianjurkan, pendapat para ulama mengatakan untuk mandi terlebih dahulu dari masjid, dari rumah menuju masjid, meskipun berwudu itu sudah cukup. Kemudian adab yang keempat, yaitu dilarang berbicara dan ngobrol ketika mendengarkan khutbah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumul jum'ati ansik wal imamu yahtub faqad lagauta." Apabila kamu mengucapkan diam kepada sahabatmu yang sedang ngobrol, yang sedang berisik, dan imam pada saat itu sedang berkhutbah, maka sungguh kamu telah melakukan hal yang sia-sia. Ketika orang mengingatkan untuk diam kepada yang sedang berisik saja sia-sia, tidak mendapatkan pahala Jumat, apalagi yang ngobrol atau berisik. Namun adapun khatib boleh menegur jamaah yang berisik, ngobrol itu boleh diperbolehkan. Kemudian adab yang kelima, hendaknya melaksanakan sholat 2 rakaat tahiyatul masjid terlebih dahulu meskipun khatib sedang berkhutbah. Waktu itu ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada salah satu sahabatnya yang datang tapi tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Kemudian Rasulullah menegurnya, "Irka rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Sholatlah terlebih dahulu 2 rakaat, yaitu sholat tahiyatul masjid, dan kerjakanlah 2 rakaat tersebut dengan ringkas supaya kamu dapat mendengarkan khutbah Jumat. Jadi meskipun ada jamaah yang terlambat datang menuju masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tetap diizinkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian adab yang keenam yang tidak kalah penting, yaitu tidak bolehnya duduk dengan cara hubwah, yaitu duduk dengan cara memeluk kaki dengan kedua tangannya. Jadi memeluk lutut dengan kedua tangannya. Nah, ini duduk yang tidak boleh dilakukan ketika khatib sedang berkhutbah. Ya, karena hal demikian dapat menyebabkan seseorang tertidur pulas dan dikhawatirkan nanti akan membatalkan wudu. Jadi dari adab-adab ini mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, yaitu pertama, hendaknya datang lebih awal. Kemudian yang kedua, datang dalam keadaan berwudu. Kemudian yang ketiga, lebih baik mandi Jumat. Kemudian yang keempat, tidak berisik, tidak ngobrol ketika khatib sedang berkhutbah. Kemudian berikutnya, tidak memeluk lutut saat mendengarkan khutbah. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan sholat tahiyatul masjid meskipun dia datang terlambat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina